Hai guys, kembali lagi sama gue ya guys. Kali ini kita mau lihat video-video horor. Mana ya enaknya? Yang ini jangan. Ini guys. Ayo. 10 creepypasta paling seram yang mirip film horor beneran dan gak boleh kamu remehkan. Oke guys, kalau kalian suka sama tipe-tipe video creepypasta Kalau kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya sampai 1 juta like. Karena like dari kalian itu ngebantu aku dan timku agar semakin semangat ngebuat video-video creepypasta kayak gini guys. Jangan lupa like-nya ya guys ya. Nuhun. ini ya. Yang pertama, Infinite Mineshaft. Suatu hari ada 2 orang player bernama Reno dan temannya Fadel yang bermain di sebuah server yang cukup ramai. Tapi di situ mereka merasa kesal karena progres mereka mulai melambat. Dikarenakan sumber daya di server itu mulai habis oleh player lain. Karena Reno sempat menemukan sheet menarik di sebuah forum internet, ia pun mengajak temannya Fadel untuk membuat world baru saja dengan sheet khusus tersebut. Setelah membuat world dan masuk ke dalamnya, mereka sudah punya tujuan, yaitu mencari Infinity Mineshaft dan mengumpulkan resource berharga yang tersedia. Namun sebelum itu, mereka mengumpulkan resource awal yang mereka perlukan terlebih dahulu. Di situ mereka terkejut ketika mendengar suara mengerikan yang menggema di langit Minecraft mereka. Mereka jadi kebingungan dan mempercepat aktivitas mereka sambil mencoba mengabaikannya. Singkat cerita, Reno yang telah mengumpulkan resource segera memasaknya dan memberikan sebagian kepada Fadel. Setelah mereka merasa perlengkapan mereka sudah siap semua, mereka pun langsung pergi mencari Mineshaft. Namun saat mereka sedang sibuk mencari Mineshaft, mereka menemukan gua yang mengeluarkan suara mirip rekaman yang mereka dengar sebelumnya. Karena penasaran, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk dan memeriksanya. Mereka pun mulai menjelajahi gua tersebut. Namun setelah mencari keanehan yang ada di gua itu, mereka malah menemukan Infinity Mineshaft. Di situ mereka kegirangan tanpa mengetahui ada yang sedang mengintai mereka. Reno dan Fadel mencoba berkeliling di dalam Infinity Mineshaft itu. Sebelum akhirnya mereka merasa kalau Mineshaft-nya terlalu besar dan memutuskan untuk berpencar saja menjelajahi Mineshaft tersebut. Beberapa saat setelah mereka berpencar untuk mencari resource, mereka kembali bertemu seperti sebuah kebetulan. Karena tak ingin melewatkan kesempatan itu, Reno pun memutuskan untuk AFK sebentar untuk mengambil kesimpulan. Namun baru saja ditinggal AFK sebentar, Fadel kembali mendengar suara aneh di Mineshaft itu. Karena penasaran, ia mencoba mengikuti sumber suara dan meninggalkan Reno yang masih AFK. Reno yang baru saja kembali dari AFK-nya masih kebingungan dengan apa yang sedang terjadi dan memutuskan untuk menemui Fadel terlebih dahulu. Setelah mendapatkan koordinat dari Fadel, Reno pun segera menuju ke tempatnya. Setelah bertemu, Fadel bercerita kalau ia kembali mendengar suara aneh yang sebelumnya mereka dengar di dalam Mineshaft itu. Namun saat mereka mencoba mengecek lorong itu, anehnya torch yang telah Fadel pasang tiba-tiba terlepas. Setelah Reno menyarankan untuk menaruh torchnya sambil mundur, lorong itu tiba-tiba menjadi gelap. Guys, hati-hati, jump scare, hati-hati. Reno dikejutkan
dilanjutkan oleh suatu sosok hitam yang bergerak dengan cepat ke arahnya. Namun yang anehnya, Fadel nggak melihat sosok hitam itu. Cuman Reno saja yang melihat sosok tersebut. Karena nggak ingin memikirkan hal yang aneh-aneh, Reno memutuskan untuk melanjutkan penjelajahan mereka saja. Ketika mereka lanjut menjelajah, tiba-tiba terdengar suara aneh dari kedua lorong yang berbeda. Dan saat mereka sedang kebingungan, muncul satu zombie yang anehnya tiba-tiba muncul entah dari mana dan terlihat tak bergerak sama sekali. Bentar. Setelah mereka mendekati zombie itu masih diam, seperti mengalami sebuah bug. Berpikir kalau itu hanyalah bug biasa, mereka lanjut menjelajah dan menemukan adanya chest berisi minecart. Setelah mereka memutuskan untuk pergi menjelajah menggunakan minecart itu, zombie yang diam itu tiba-tiba menghilang. Di situ mereka benar-benar kebingungan. Namun setelah mereka mengabaikannya dan hendak pergi dari sana, ada monster yang tiba-tiba muncul dan mengejar mereka. Untungnya minecart yang mereka naiki bergerak lebih cepat. Tapi rel mereka tiba-tiba habis dan mereka terjatuh ke dalam jurang. Karena panik, mereka pun pergi menjauh dari sana. Di bagian dalam mindset itu, Reno menyadari kalau ada yang aneh. Di mana di situ ia menemukan adanya dua soul lantern yang gak seharusnya ada di sana. Sedangkan Fadel yang masih takut dengan monster sebelumnya langsung menyegel lorong itu dengan kayu. Setelah merasa aman, mereka melanjutkan penjelajahan mereka dan kembali mengumpulkan berbagai resource di mindset itu. Namun tiba-tiba terdengar suara tangisan minta tolong di dekat mereka. Mendengar hal itu, mereka pun mencoba mencari asal suara itu tanpa curiga sama sekali. Tapi setelah mencari selama beberapa menit, bahkan berjam-jam, mereka tak kunjung menemukan asal suara tangisan itu. Dan mereka malah menemukan adanya kebakaran di dalam mindset itu. Yang mana itu cukup aneh, karena nggak ada genangan lava sama sekali di sekitar mereka. Setelahnya, mereka berhenti dan mencoba membahas mengenai asal-usul seed yang sedang mereka mainkan. Di situ mereka jadi semakin penasaran. Namun saat mereka menjelajah lebih dalam di dalam mindset itu, mereka menemukan adanya lubang di tembok yang gak biasa. Saat mengintip, terlihat ada ruangan dan benda aneh seperti sebuah peti. Setelah mereka menggali masuk karena penasaran, mereka dikejutkan oleh tengkorak yang ada di dalam peti mati itu. Karena ruangan itu juga memiliki chest, mereka pun memeriksanya dan menemukan adanya banyak tulang serta sebuah buku di dalam chest itu. Namun anehnya, isi buku itu hanya bertuliskan simbol dan lukisan. Berpikir itu adalah sebuah petunjuk, mereka pun keluar untuk mencari simbol dan lukisan yang buku itu maksud. Karena mereka menemukan jalan yang bercabang, mereka pun memutuskan untuk berpencar agar pencariannya lebih cepat. Tak lama setelah berpencar, Reno menemukan lorong dengan partikel yang misterius. Reno pun langsung mengabari Fadel tentang apa yang ia temukan itu. Saat Reno sedang menunggu Fadel, Fadel berkata kalau ia juga menemukan sesuatu. Reno pun menghampirinya karena penasaran. Sesampainya di sana, Reno terkejut karena yang Fadel temukan lagi-lagi sebuah peti dengan chest di dekatnya. Reno kembali mengecek isinya dan menemukan buku lagi, yang mana saat dibaca isinya adalah jalannya tepat ada di depan.
berpikir hal itu ada hubungannya dengan lorong dengan partikel yang sebelumnya ia temui, Reno pun mengajak Fadel untuk mengikutinya. Sesampainya di lorong itu, mereka semakin yakin kalau petunjuk yang mereka temukan mengarah ke dalam sana. Saat mereka masuk lebih dalam, mereka tak sengaja melihat sebuah lukisan monster di lorong itu. Mereka sempat terkejut dan hendak kabur. Neurobion, hentikan kebas dan kesemutan yang berulang. Namun saat diperhatikan lebih detail, mereka sadar kalau latar dari lukisan itu adalah lorong yang pernah mereka lewati. Tapi ketika mereka melihat adanya pintu yang gak biasa di ujung lorong, mereka pun menghampirinya dengan rasa penasaran. Dan setelah mereka setuju untuk membukanya, mereka menemukan adanya struktur makam yang gak pernah mereka lihat sebelumnya. Ketika mereka melihat-lihat isi ruangan itu, mereka menemukan adanya chest aneh dengan bentuk dan warna yang gak biasa. Dengan sign bertuliskan Curse Chest atau chest terkutuk. Karena penasaran, Reno pun membukanya dan menemukan adanya beberapa tulang manusia dan sebuah buku. Reno pun mengambil buku itu dan membacanya. Dari daging ke tulang, dari darah ke jiwa. Jawablah panggilanku ini. Namun setelah ia selesai membaca buku itu, ada tengkorak besar yang muncul dan mulai mengejar mereka. Yang kedua, Infinite Mind Shaft Part 2. Di part sebelumnya, Reno dan Fadel berhasil menemukan sebuah Infinite Mind Shaft. Namun ternyata di dalam Infinite Mind Shaft itu ada banyak kuburan misterius. Dan juga di Infinite Mind Shaft itu mereka mati karena diserang oleh makhluk misterius. Setelah di jumpscare itu, mereka respawn di tempat awal dan kehilangan semua item berharga yang sudah mereka kumpulkan. Namun anehnya ada sebuah buku yang entah bagaimana ada di inventory Reno. Saat dibaca, isinya hanyalah sebuah koordinat yang mencurigakan. Setelah pertimbangan panjang, mereka setuju untuk mengecek lokasi koordinat itu. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah desert temple. Yang anehnya di desert temple itu hanya ada 3 chest berisi kertas dan sebuah lorong yang panjang. Goodbye guys, kali ini kita cuma buat video sampai sini aja. Goodbye.